Api menghanguskan 8 rumah di kawasan permukiman padat di Kelurahan Nibung Putih, Tanjung Jabung Timur, Jambi. 1 orang warga lansia dilaporkan tewas. Tindak kekerasan di daycare atau tempat penitipan anak Little Aresa akhirnya terbongkar. 53 anak balita jadi korban kekerasan, serta 30 pengasuh dan pengurus yayasan diperiksa polisi. Terjadi penembakan saat Presiden Amerika Serikat Donald Trump menghadiri acara makan malam koresponden Gedung Putih di Washington DC. Presiden Trump dan pejabat Gedung Putih dievakuasi. Untuk menjaga kondisi fisik selama menjalani ibadah haji, jemaah Indonesia disajikan menu makanan dengan kualitas yang terjaga dan cita rasa khas Nusantara. Seorang ibu rumah tangga di Bandar Lampung, Lampung membuat olahan makanan puding jeli karakter dengan tampilan menarik dan lucu. Dalam sebulan, puding-puding lucu itu bisa terjual hingga 1000 buah. Halo, selamat siang saudara. Selain 5 informasi utama tadi, Kompas Siang hari ini juga masih memiliki sejumlah informasi penting dan menarik lainnya untuk Anda. Bersama saya Imron Fadilah, Anda menyaksikan Kompas Siang di Kompas TV, independen, terpercaya. Api menghanguskan 8 rumah di kawasan permukiman padat di Kelurahan Nibung Putih, Kecamatan Muara Sabak Barat, Tanjung Jabung Timur, Jambi. 1 orang warga lansia dilaporkan tewas setelah terjebak di dalam rumah saat kebakaran terjadi. Dinas Pemadam Kebakaran mengerahkan 9 personel dan 1 unit mobil damkar untuk memadamkan api. Banyaknya material yang mudah terbakar membuat api cepat merambat. Butuh waktu selama 4 jam bagi petugas untuk memadamkan api. Api diduga berasal dari korsleting listrik dan penyebab kebakaran kini dalam penyelidikan polisi. Dalam kejadian ini telah memakan 1 korban jiwa atas nama Bapak Ambo Babak, umur kurang lebih 65 tahun, yang terjebak di dalam sebuah bedeng tempat tinggalnya. Hasil koordinasi, kami damkar bersama pihak kepolisian melakukan evakuasi jenazah ke mobil ambulan untuk selanjutnya dibawa ke Rumah Sakit Nurdin Amzah. Adapun jumlah yang terbakar terdiri dari 2 rumah pribadi dan 6 pintu bedeng. Lama operasi pemadaman kurang lebih 4 jam. Kebakaran juga melanda lapak pakaian bekas di Pasar Laino, Kecamatan Batlai Woru, Muna, Sulawesi Tenggara. Kebakaran yang terjadi selepas waktu subuh itu memicu kepanikan pedagang dan warga sekitar. Api diduga berasal dari salah satu kios penjual sepatu di ujung blok yang merambat cepat karena material dagangan yang mudah terbakar seperti kain dan karet. Para pedagang berusaha menyelamatkan sisa barang dagangan ke tempat yang lebih aman. Dinas Pemadam Kebakaran Muna mengerahkan 3 unit mobil pemadam untuk mencegah api menjalar ke area lain. Sedikitnya 14 lapak pakaian bekas dilaporkan hangus terbakar. Polisi kini menyelidiki penyebab pasti kebakaran. Habis sholat subuh Pak, 4:30 itu. Terus turun sholat subuh. Ini awalnya apinya dari mana? Dari ujung sana, belakang. Toko ya, kios-kios ya? Kios. Kios apa dia Mas? Sama Pak, RP penjualan. Berapa unit ini Mas? Banyak Pak, ini sekitar 13, 14.
Beralih ke informasi dugaan penganiayaan balita di tempat penitipan anak saudara. Wali Kota Yogyakarta, Hasto Wardoyo menyebut daycare Little Aresa tidak memiliki izin. Hasto pun berjanji akan menyisir seluruh rumah penitipan anak di kota Yogyakarta. Pasca peristiwa ini, Wali Kota Yogyakarta, Hasto Wardoyo telah koordinasi dengan KPAI dan Polresta Yogyakarta untuk memberikan pendampingan psikologis bagi para korban, khususnya anak-anak. Selain itu, Hasto juga bilang rumah penitipan anak Little Aresa tidak memiliki izin. Hasto pun berjanji akan menyisir seluruh rumah penitipan anak di kota Yogyakarta. Men-sweeping semua tempat-tempat yang menyelenggarakan penitipan anak di kota Jakarta, karena seperti yang kemarin terjadi itu kan tidak ada izin, belum ada, hanya ada yayasannya tapi tidak ada izin. Izin sebagai TPA, izin sebagai PAUD atau TK itu tidak ada izin. Pak Wali. Praktik tidak manusiawi di daycare atau tempat penitipan anak Little Aresa akhirnya terbongkar. 53 anak balita menjadi korban kekerasan. Sementara itu, 30 pengasuh dan pengurus yayasan diperiksa polisi. Di balik tempat penitipan anak yang seharusnya aman, terungkap dugaan kekerasan terhadap puluhan balita. Kasus kekerasan terhadap anak di daycare Little Aresa terungkap setelah masyarakat melaporkan adanya kejanggalan pada kondisi anak-anak yang dititipkan. Sejumlah orang tua mengaku anak mereka sering menangis dan menunjukkan rasa takut setiap kali akan ditinggal di daycare. Kecurigaan ini akhirnya mendorong polisi menggerebek lokasi dan hasilnya mengejutkan. Dari 103 anak yang dititipkan, 53 diantaranya diduga menjadi korban kekerasan. Sebagian besar korban masih berusia di bawah 2 tahun. Kekerasan diduga telah terjadi lebih dari 1 tahun. Korban itu kalau untuk total semua itu, jadi itu kan ada beda-beda Mas ya. Ada yang umur dari 1 sampai 0 sampai 3 bulan, itu berbeda-beda itu. Tapi kalau jumlah semua kita lihat itu 103. Tapi kalau untuk yang kita lihat ada tindakan kekerasannya itu sekitar 53 orang. Dari penggerebekan, polisi menemukan dugaan kekerasan pada sejumlah bayi yang dititipkan di daycare. 30 orang diperiksa termasuk pengasuh serta pengurus yayasan. Polisi menemukan adanya dugaan perlakuan tidak manusiawi terhadap anak-anak di tempat tersebut. Informasi awal menyebutkan terjadi penganiayaan fisik dan penelantaran oleh oknum pengasuh. Bahkan dalam temuan awal, anak-anak diduga dibiarkan dalam kondisi tidak layak. Peristiwa ini langsung memicu kepanikan di kalangan orang tua. Pasca penggerebekan, sejumlah orang tua dan warga mendatangi lokasi daycare. Mereka datang dengan penuh kecemasan untuk memastikan kondisi anak mereka. Selama ini mereka mengaku sebenarnya sudah menyimpan kecurigaan. Anak-anak sering menangis saat diantar, namun menjadi diam saat berada di dalam. Kondisi ini dianggap sebagai tanda adanya tekanan atau kekerasan yang tak terungkap. Tadi juga saya juga lihat di akunnya UPD PPA, mereka juga membuka konsul apabila anak yang mungkin secara fisik dia tidak luka, namun secara kejiwaan dia ada keganggu, UPD PPA siap melakukan pendampingan psikologis. Tak hanya mendatangi lokasi, orang tua juga berdatangan ke Polresta Yogyakarta. Mereka ingin mendapatkan kepastian sekaligus mengawal proses hukum kasus ini. Menurut salah satu orang tua, polisi telah melakukan gelar perkara. Hingga kini, Polresta Yogyakarta masih menyelidiki motif dan terus memeriksa saksi-saksi. Kasus ini menjadi pengingat keras akan pentingnya pengawasan ketat terhadap lembaga penitipan anak. Tempat yang seharusnya memberi rasa aman justru dikhawatirkan menyisakan trauma tak terucap. Kepercayaan yang pernah dititipkan kini berujung luka yang tak terungkap. Tim Liputan, Kompas TV.
Saudara, kasus kekerasan di daycare Little Aresha, Yogyakarta terus berkembang. Puluhan balita diduga menjadi korban dan polisi masih mengungkap bagaimana proses hukum yang berjalan. Kita bergabung dengan jurnalis Kompas TV, Michael Aryawan di Yogyakarta. Selamat siang, Mika. Bagaimana proses hukum dan perkembangan dari kasus dugaan kekerasan di daycare Little Aresha, Yogyakarta? Ya, selamat siang. Perkembangan dari kasus ini masih terus dalam penyelidikan, namun memang gelar perkara telah dilakukan oleh pihak kepolisian pada Sabtu malam, dan dari 30 orang yang ditahan, 13 diantaranya telah dinyatakan sebagai tersangka. Namun catatannya 13 orang ini masih dalam pengembangan sehingga bisa saja nanti jumlahnya bertambah ataupun berkurang. Nah, untuk detailnya, Kepolisian Resort Kota Yogyakarta berjanji akan menggelar konferensi pers pada Senin besok. Detailnya seperti apa peran dari masing-masing mereka yang dinyatakan sebagai tersangka nanti akan diungkap di dalam konferensi pers pada Senin besok. Namun yang jelas beberapa diantaranya yang menjadi tersangka adalah kepala yayasan, kemudian kepala daycare-nya dan beberapa pengurus inti dari daycare tersebut. Demikian. Mika, lalu adakah pendampingan untuk korban dan keluarga korban yang mungkin saja mengalami luka atau terganggu psikisnya akibat mengalami trauma? Ya, pendampingan diberikan oleh pemerintah Kota Yogyakarta dan juga bekerja sama dengan pihak kepolisian tentunya. Namun tadi kami bertemu dengan Wali Kota Yogyakarta, Hasto Wardoyo, disebutkan mereka masih melakukan pendataan, mereka masih mengajak korban-korban untuk mau bergabung dalam pendampingan mereka karena memang dibutuhkan treatment khusus dalam menangani kasus kejiwaan, apalagi yang terkait dengan anak-anak kecil. Maka dari itu mereka melakukan pendampingan dengan sangat hati-hati. Nantinya pendampingan sudah dimulai pada hari ini. Besok pemerintah Kota Yogyakarta akan membuka posko resminya dan mereka akan mengajak dari berbagai kalangan, termasuk dari kampus, dari Universitas Gadjah Mada, kemudian dari pemerhati masalah sosial untuk bersama-sama menangani kasus trauma yang menimpa pada anak-anak korban. Demikian. Baik, hingga saat ini polisi telah melakukan gelar perkara dan memeriksa sejumlah orang. Sementara itu beberapa diantaranya, ada 30 orang yang telah diperiksa dan beberapa diantaranya telah ditetapkan sebagai tersangka. Terima kasih atas laporan Anda, jurnalis Kompas TV Michael Aryawan. Informasi usai jeda di Kompas Siang, Saudara. Terjadi penembakan saat Presiden Amerika Serikat Donald Trump menghadiri acara makan malam koresponden Gedung Putih di Washington DC. Presiden Trump dan pejabat Gedung Putih dievakuasi.